Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya di Lili Indasari, mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Saat ini saya akan membahas di pertemuan ke-12 yang masih berhubungan dengan ragam dialog. Ragam dialog berikutnya adalah dialog berbasis pengisian formulir atau form filling dialog. Dialog ini merupakan pengguna dihadapkan dengan suatu formulir baik di rancangan layarnya ataupun di dalam cetakannya yang harus diisi. Jadi misalnya kita itu ngikut formulir pendaftaran mahasiswa baru di kampus X, kemudian atau misalnya formulir yang lain. Formulir yang diisi itu biasanya disesuaikan dengan rancangan layar yang ada di dalam aplikasi instansi atau perusahaan terkait. Contoh pengisian formulir ya, ini contoh misalnya form filling dialog. Biasanya yang namanya formulir, biasanya ini contohnya ada data karyawan PT Duta Jaya. Ada ID karyawannya, atau misalnya kalau pegawai negeri ada NIP-nya, kemudian nomor absennya, nama lengkap, dan seterusnya. Di dalam rancangan formulir ini ada menu yang namanya, misalnya sudah kita bahas sebelumnya, yaitu memakai item button. Kayak contoh status kawin, dia hanya punya satu pilihan dari dua atau beberapa pilihan. Jadi dia hanya bisa memilih satu pilihan dan seterusnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam perancangan formulir untuk desain rancangan atau rancangan layarnya. Satu, gunakan judul yang berarti. Judul itu harus tepat, jelas, singkat. Kemudian gunakan petunjuk yang dapat dipahami oleh user. Layout formulir harus menarik sehingga membuat semangat si user atau penggunanya untuk menggunakan form tersebut. Kursor ini harus dapat digerakkan dengan leluasa, baik itu misalnya tombol kanan kiri bawah ataupun kursor yang ada di mouse-nya masing-masing. Memungkinkan koreksi kesalahan atau karakter untuk fill, backspace, dan delete. Selain itu adalah melakukan pengisian terhadap item-item yang telah disediakan. Contohnya kalau dia ada beberapa pilihan, contoh misalnya terkadang ada beberapa pilihan, misalnya gaji orang tua, kurang dari 1 juta, 1 sampai dengan 2 juta, dan seterusnya. Atau misalnya ada hobi, hobi itu biasanya dipakai checkbox atau banyak pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Formulir ini digunakan sebagai dasar untuk pendataan. Peranan keyboard pastinya sangat berperan karena ada proses untuk input data. Layarnya pasti berbentuk formulir. Ada beberapa hal yang perlu yang harus kita perhatikan di dalam perancangan tampilan formulir sebagai dialog berbasis formulir, antara lain adalah proteksi tampilan, batasan medan tampilannya seperti apa, kemudian isinya formulir itu bagaimana, kemudian adakah medan opsional yang ada beberapa pilihan yang di dalam formulir tersebut, kemudian ada default, apakah nanti di dalam rancangan tersebut ada bantuannya, medan penghentiannya seperti apa, kemudian navigasi, kalau ada kesalahan di dalam pengentrian data, itu pembentukan kesalahannya bagaimana, dan ada penyelesaian terhadap permasalahan yang ditampilkan dari formulir tersebut. Ragam dialog berikutnya adalah sistem penjendelan atau Windows. Kalau hal ini rasanya kita sudah sering memakai namanya sistem Windows. Sistem antar muka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi, satu atau lebih jendela yang biasanya kita buka di dalam laptop atau PC kita. Di dalam hal ini, area pada komputer memiliki terminal mandiri, kemudian dia berisi teks atau gambar, dapat bertumpukan atau misalnya kita bisa lebih dari satu Windows yang kita buka atau kita sembunyikan atau ditampilkan semuanya. Pastinya ada scroll bar untuk menggulung layar baik naik turun, menggeser ke kanan dan ke kiri. Ada beberapa jenis-jenis dari jendela atau Windows, antara lain jendela TTY, teletype atau teletypewriter, time multiplication Windows, space multiplication Windows, dan non-homogen. Kemudian antarmuka berbasis icon.
Icon ini biasanya berupa simbol atau tanda untuk menyatakan suatu aktivitas tertentu. Biasanya dia berisi simbol-simbol kecil yang digunakan dari representasi objek. Contoh misalnya yang awam itu, misalnya kalau kita mau menyimpan data di Windows gitu ya, atau di Microsoft Office, Excel, dan sejenisnya, itu kita tinggal mengklik tombol disket. Dari dulu sampai sekarang tombol disket itu berfungsi untuk menyimpan data. Itulah icon yang digunakan sebagai representasi dari objek. Kemudian Windows dapat diperkecil menjadi icon-icon untuk mempermudahkan akses pengguna dan mempergunakan pengguna untuk mengakses hal-hal tersebut. Bentuk ikonnya itu bermacam-macam variasinya tergantung dari representasi dari objek-objek yang akan diwakilinya. Sedangkan manipulasi langsung seperti penyajian langsung aktivitas kepada pengguna, sehingga aktivitas itu dikerjakan oleh komputer. Ketika pengguna memberikan instruksi langsung pada layar, dia seolah-olah langsung mengerjakannya. Ayo, di sini, dapatkah kalian menyebutkan contoh dari manipulasi langsung? Sebenarnya contohnya banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya, kalau misalnya Anda main game atau pergi ke time zone, Anda main mobil balap. Seolah-olah Anda mengendarai mobil tersebut dan berada di sirkuit yang akan Anda mau balapan. Itu contoh yang mungkin hampir semua orang pernah menggunakan atau bermain mobil tersebut di beberapa tempat permainan seperti time zone. Beberapa lain penerapannya contohnya adalah kontrol dalam prosesnya, editor teks, kemudian simulator-simulator, kontrol lalu lintas penerbangan, dan perancangan dari bentuk model. Yang terakhir dari ragam dialog yaitu antarmuka berbasis interaksi grafis. Dialognya berisi pesan atau informasi dengan mengklik suatu tampilan atau linknya. Adapun beberapa keunggulan dari graphical user interface antara lain easy to run, kemudian multiple windows, dan cepat. Karena rata-rata orang sekarang tampilannya adalah berbasis atau interaksi grafis. Jadi tampilannya lebih interaksi dan interaktif terhadap si penggunanya. Demikianlah materi pertemuan ke-12 di dalam interaksi manusia dan komputer. Terima kasih sudah menonton di channel saya di Lili Indasari. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.